Ya, halo semuanya. Dalam video ini kami ingin mengajak kalian semua melihat lebih dekat bagaimana konsep e-tiket dan insentif sederhana bisa menjadi bagian dari upaya mewujudkan mobilitas yang berkelanjutan. Tema ini berkaitan erat dengan dua tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDG 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta SDG 13 mengenai aksi terhadap perubahan iklim. Mari kita mulai pembahasannya bersama saya Michael, Rahma Khairani, dan Salsabila. Tahukah kamu, lebih dari 20% emisi karbon global berasal dari sektor transportasi. Di kota-kota besar, kemacetan dan polusi jadi pemandangan sehari-hari karena masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Padahal berbagai alternatif seperti transportasi umum, sepeda, hingga kendaraan listrik sudah tersedia. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata karena fasilitas yang kurang, tapi juga karena kebiasaan dan pola pikir yang sulit diubah. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan baru yang bukan hanya mengandalkan teknologi, tapi juga mampu mendorong kesadaran dan perubahan perilaku menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, lalu apa solusinya? Salah satu pendekatan yang sedang dikembangkan adalah penerapan sistem e-tiket dan insentif berbasis data. Bayangkan sebuah aplikasi pintar yang mengintegrasikan semua moda transportasi umum, mulai dari bus kota, KRL, MRT, hingga angkot dan sepeda publik dengan satu sistem e-tiket. Masyarakat tidak perlu lagi repot berpindah-pindah aplikasi atau membeli tiket fisik. Namun, keistimewaan aplikasi ini bukan hanya kemudahan akses, melainkan kemampuannya dalam mencetak jejak karbon pribadi. Setiap perjalanan yang kamu lakukan akan secara otomatis dihitung kontribusi karbonnya. Menariknya, semakin sering kamu memilih moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, naik sepeda, atau naik angkot, maka semakin banyak poin insentif yang dapat kamu tukarkan. Dengan berbagai bentuk penghargaan, mulai dari diskon belanja, subsidi transportasi, hingga donasi lingkungan yang bisa kamu pilih sendiri. Ya, kami mengajukan 6 pertanyaan polling untuk mengetahui bagaimana masyarakat menanggapi ide insentif transportasi ramah lingkungan. Pertanyaan pertama, apakah poin hadiah bisa mendorong orang lebih rajin naik transportasi umum? Sebanyak 87% responden menjawab setuju atau sangat setuju. Pertanyaan 2, apakah adil memberi poin untuk pengguna angkot, sepeda, atau pejalan kaki? 87% menjawab bahwa itu adil dan memotivasi. Pertanyaan 3, kalau program ini dijalankan, apakah kamu akan lebih sering naik transportasi umum? 94 responden menjawab ya atau mungkin. Pertanyaan 4, dampak apa yang paling mungkin terjadi? Jawaban terbanyak, naiknya penggunaan transportasi umum, berkurangnya polusi, dan meningkatnya kesadaran karbon. Pertanyaan 5, apakah program ini bisa bikin kota lebih ramah lingkungan? Sebagian besar optimis, tapi 70% menekankan pentingnya penerapan yang tepat. Pertanyaan 6, hadiah seperti apa yang paling menarik? Diskon belanja, subsidi ongkos, dan donasi lingkungan jadi pilihan utama. Dari polling ini, kami menemukan 3 poin utama, yaitu mayoritas mendukung sistem poin, program dianggap adil dan memotivasi, lalu kesuksesannya bergantung pada penerapan yang konsisten. Jawaban ini menunjukkan bahwa masyarakat siap terlibat kalau sistemnya adil dan transparan. Perubahan bisa dimulai, mari bergerak bersama. Insentif transportasi adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar menuju kota yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!